bawah ya? Nih, berapa ya? Dari mana itu? Dari mana? Ini kawan. Kenapa kok bisa sampai? Sudah daftar belum? Yang bagian terima tamu siapa sih hari ini? Hah? Yang terima tamu Harus siapa? daftar dulu ya? Yang terima tamu siapa hari ini? Udah daftar belum beliau tadi? Belum ya. Suruh daftar dulu. Jadi di sini kan ada laporan ke desanya. Jadi KTP itu perlu diserahkan dulu. Paling tidak ada, kalau mau masuk ke rumah orang ya kayak begitu. Jadi kita menghormati panjenengan, ya. Panjenengan juga menghormati kita, kayak gitu. Terus tadi itu lagi sholat sampean disuruh sholat ya? Apa jangan-jangan nggak sholat teman ini? Sholat. Kita sholat. Tapi nggak berada dalam sab-sab. Kenapa emang ya? Kalau di sab-sab kita kenapa? Ya toh saya lihat dari depannya aja udah ada penyimpangan. Timpangan yang bagaimana maksudnya? Patung-patung, nggak pola gambar-gambar patung, apalagi terlihat naga. Itu aksesoris budaya Jawa. Sampean orang Jawa apa bukan? Bukan masalah Jawa atau enggaknya. Ini kan udah berdasarkan syariat agama. Ini Ya jangan dicampur adukkan antara budaya dan agama, ndak bisa seperti itu. Itu bukan berarti kalau kita itu berbudaya terus kita itu ndak beragama, ya ndak begitu. Kita berbudaya, kita juga beragama, kita juga bernegara. Jadi ada hukum negara yang harus kita taati, ada adat istiadat yang harus kita jalankan, kita cintai, dan juga ada hukum agama. Yang penting sebenarnya itu kan nggak berbenturan dengan agama. Sekarang apa yang ada di sini itu budaya Jawa itu apa ada benturan dengan agama? Kan nggak ada. Benturannya di mana? budaya diterapkan di sini loh, Bro. Iya, Kalau agama selalu diterapkan, iya. sama budaya, Heeh. damping. Ini ada Iya. beberapa budaya yang harus dihilangkan. Karena apa? Seperti contoh Budaya harus dihilangkan. Patung naga. Ini kan dulu kan waktu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam udah jelas Kenapa? dimusnahkan. Itu kan zamannya Nabi Ibrahim. Beda pengertiannya dengan di kita kalangan orang Jawa. Naga itu notorogo, notoroso, cipto, roso, nyoto, begitu. Jadi mulai dari kita itu membaca, terus kita itu meriadohi, terus kita itu mengamalkan, gitu. Seperti Bismillah yang diriadoi, dibaca, diriadoi, terus diamalkan. Bismillah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih dan sayang. Maka sikap kita, kelakuan kita itu pun juga harus berakhlakul karimah, kan begitulah. Panjenengan masuk di rumah orang waktu sholat, sampean malah di sini duduk-duduk, kan lucu gitu loh. Sampean berdakwah tapi sampean sendiri kayak males-malesan itu loh sholat. Kita bukan nggak sholat, kita sholat. Ya kan dari tadi kan sudah azan, dari tadi sudah qomat, panjenengan nggak segera. Kita sholat. Kan bukannya kalau sudah qomat itu harusnya kita cepat-cepat berdiri, cepat-cepat kita itu menjalankan sholat. Lah panjenengan kan enggak. Iya, tapi kan ini posisinya berada di lingkungan yang salah ini. Salahnya di mana? Ini menurut kami ini ajaran-ajaran seperti ini atau perbuatan kayak gini ngebangun sesuatu yang memang dilarang. Apa ada dalilnya? Ada larangannya gitu. Oh, nggak boleh. Contoh seperti ini kayak gitu, nggak boleh gitu. Ada dalilnya nggak? Dalilnya mana? Bid'ah. Ya bid'ahnya di mana? Kullu bid'atin dolalah, segala sesuatu perbuatan bid'ah. Iya, saya tahu hadis yang sampaikan itu, saya tahu bahwa semua yang mengada-ada itu adalah bid'ah. Tapi bid'ah itu ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Terus yang saya katakan kalau memang ini dilarang,
Kalau itu dilarang, dalilnya itu mana gitu loh. Jangan sesuatu hal yang nggak dilarang terus sampean larang. Berarti yang bid'ah itu kan jenengan, yang dolalah itu jenengan. Sampean nggak usah nerangkan hadis itu, saya udah paham. Saya udah paham. Intinya kalau sesuatu hal yang mengada-ada itu bid'ah. Nah, sekarang saya tanya, apakah ada larangannya? Kalau ada larangannya, ada dalilnya baru panjenengan bisa melarang. Itu kan sampean udah Kayak rokok juga dilarang. Ya, tapi nggak ada dalilnya. Tulisan sampean larang, tapi nggak ada. Sekarang yang mengada-ada tuh siapa itu? Ya udah jelas itu kan udah ada simbolnya kayak gitu kan. Ya ada dalilnya kalau pakai simbol itu dilarang kayak gitu. Itu simbolnya Allah Muhammad. Nah, itu bekas dupa-dupa, bakaran dupa kayak gitu. Ada dalilnya pakai dupa itu nggak boleh. Tidak boleh. Nah kayak gini kan sebenarnya kalau sampean itu sesuai dengan aturan dan peraturan, tinggal sampean tuh bertamu ke rumah orang sopan santun, ya uluk salam, terus panjenengan menyerahkan KTP kayak gitu kalau mau. Kalau nggak mau ya sudah pulang gitu aja, udah selesai sih kalau saya itu. Tapi bukannya sampean waktu sholat sudah komat, sampean nggak buru-buru sholat. Gambar naga keris itu. Syiriknya dari mana? Ada gambar-gambar naga kayak keris kayak gitu. Apa itu? Gak bantah di sawang itu. Masa pondokan ada kayak gitu. Kenapa kalau ada gambar keris, kenapa? Masalahnya apa? Nggak pantas di sawang sama orang. Ya nggak pantas kan buat kamu. Kalau buat kita pantas-pantas saja. Jadi gini, Itu Pak. kan persepsi kamu, persepsi jenengan. Sampean ini kan Masih aja musyrik itu namanya. mengadopsi orang-orang lain. Mengadopsi mana? Bagaimana maksudnya? Santri-santri. Mm-mm. Sekaligus kan syiar dalam masalah agama juga. Iya. Heeh. Makanya ini kita bertentangan. Pertentangannya dari mana? Bertentangan. Ya ini kita ingin tahu. Tahu kisahnya Kanjeng Sunan Kalijaga enggak? Beliau itu berdakwah dengan menggunakan wayang. Banyak yang suka, terus orang diajarkan wudhu, diajarkan sholat, begitu. Malah Islam itu masuk ke tanah Jawa, terutama ke Indonesia ini pun dengan cara merangkul, bukan memukul. Dengan cara mengadopsi budaya. Dengan budaya, Boleh saja pasang kayak gitu. Cuma kan dengan budaya itu masuk agama kita gitu. Lah kamu tahu sejarahnya nggak? Tahu asbabun nuzulnya nggak? Islam masuk ke? tidak melarang. Lah kamu itu sekarang bisa beragama Islam itu pun juga karena berkat para wali-wali Allah. Betul. Karena juga berkat dari leluhur kita. Tapi syiar yang sebenarnya itu ya harus kita contohkan langsung aja, rahmatan lil alamin. Siapa yang Nggak saya tanya, sampean bilang rahmatan lil alamin. Terus panjenengan ke sini posisinya nggak menghormati tuan rumah, sampean nggak masuk ke dalam, sampean nggak ngikuti peraturan. Apakah ini yang disebut dengan rahmatan lil alamin? apa? Loh kalau masuk ke rumah orang itu salam dulu. Kita salam ya. Iya, terus kalau masuk ke rumah orang itu diserahkan bukti KTP-nya kayak gitu. Karena masuk ke rumah kita ini berikan laporan ke desa. Lah orang datang dari mana begitu. Jangan-jangan DPO, daftar pencarian orang. Kita kan nggak tahu. Ya kita nggak tahu kan. Ya kita nggak tahu orang tuh kayak gimana kayak gitu. Di pondok di majelis gak seperti itu. Tamu datang kita persilahkan. Gak ada itu KTP nggak ada. Karena sesungguhnya kita bersaudara. Hanya saja ini ajaran-ajaran yang seperti ini. Ajarannya seperti ini bagaimana maksudnya? Seperti apa kemarin Ustaz pernah datang ke sini ya? Iya. Gimana? Ajarannya bagaimana? Solawatan. Itu kan bid'ah. Oh, solawatan itu juga bid'ah. Iya. Rame-ramean atau apalagi itu kan pakai Musik tipikan musikan kayak gitu kan itu bid'ah. Pakai rebana. keras. Iya, itu nggak tahu saya. Soalnya itu kan nggak dianjurkan dari agama Islam, Islam. Ada larangannya enggak? Nah itu kan soalnya mengada-ngada. Ada dari mana? Solawat itu perintah apa bukan? Ya, sholawat Innallaha itu wa memang malaikatahu boleh. yusholluna Tapi kan ala bukan nabi. dengan satu Enggak, saya agama. tanya dulu. Solawat itu perintah enggak? Kalau firman Allah innallaha wa malaikatahu, kalau solawatnya sendiri diperintah enggak? Diperintah. Terus sekarang saya tanya, waktunya dilarang enggak? Enggak. Tempatnya dilarang enggak? Enggak. Terus yang dilarang apanya? Untuk bisa sholat. Kama Kama ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, itu saja. Berarti solawat itu hanya boleh ketika sholat. Iya, Kalau lagi nggak sholat nggak boleh. nggak boleh. Ada hadisnya dilarang solawat gitu? Ada hadisnya dilarang solawat ketika selain di waktu selain sholat itu. Jadi gini loh, ini Rasulullah di saat sudah selesai sholat, ini beliau sholawat, zikir itu tidak dikeraskan. Oh, berarti jahar itu nggak boleh gitu, keras itu nggak boleh. Kita lihat jenengan ini santai-santai. jenengan Oh, keras-keras itu nggak boleh. keras. Nggak boleh.
Dari mana dalilnya? Dalilnya mana? Dalilnya yaitu, Mana? dalilnya segala sesuatu yang dilebih-lebihkan dengan Mengada-ngada. perbuatan yang tidak Enggak. dilakukan. Sampai itu gini loh, sampai itu melarang tapi nggak ada dalilnya. Sekarang itu yang mengada-ada itu malah jenengan, bukan kita, gitu loh. Lah terus sekarang ini aja lah. Panjenengan itu buat saya bukan karena dasar ilmunya, bukan atas dasar dalilnya, ya bukan tendensi ilmunya, tapi yang sampai lakukan itu ada dasar nafsu jenengan sendiri saja, begitu loh. Mungkin karena sudah nggak suka sama kita, sampai sengaja bikin keributan di sini. Wong sebenarnya enak kok sampai datang, ya kan, kayak tamu yang lainnya. Sampai itu menunjukkan kartu identitas, setelah itu masuk di dalam, kan sudah enak seperti itu, kan gitu. Kita bukannya nggak suka, ini Boleh-boleh saja dari sini seperti pasang gitu. padepokannya aja Cuma seperti ini. Ini bukan Faktanya padepokan, itu ini yang pondok salah. pesantren. Pondok pesantren. nggak boleh. Ya tolabul ilmu berarti kan, tolabul ilmu. Nah ini kita ingin mengharapkan segala sesuatunya jangan terlalu berlebihan. Sudah gini aja wes sekarang, sampai itu kesini niatnya baik apa enggak? Kalau niatnya baik, ya. Sampean kalau niatnya baik itu ikuti aturan dan peraturan yang ada di sini. Sampean kan datang ke rumah orang. Setiap orang itu kan punya peraturan masing-masing. Kalau semuanya di dalam nggak boleh ngerekam, ya jangan rekam. Kalau di dalam itu pengennya sampai menyerahkan foto KTP, sampean tunjukkan, ya sampean tunjukkan. Gitu aja. Kalau sampai niatnya baik, ya monggo dilakukan dengan cara yang baik. Melakukan sesuatu hal amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak boleh dengan cara yang mungkar, gitu. Kalau sekarang monggo mau masuk, kalau nggak mau suruh pulang aja. Ya, gitu aja kita sudah. Kalau mau masuk silakan KTP, kalau nggak mau ya suruh pulang, gitu aja sudah. Setuju Gus. Iya. Kita ngelayani orang kayak gitu nggak ada selesainya. Dengan mau daftar atau enggak? Kalau mau daftar, monggo daftar. Kalau enggak mau, Kalau nggak ada KTP pulang. Pulang.